kasih yang melupakan pelanggaran, walau Maha Tahu tak diingatnya. Allah hapuskan segala kesalahan, berlimpah kasih-Nya lampaui dosa. Puji Tuhan, sebab kasih-Nya sempurna. Kasih-Nya baru tiap pagi, berlimpah kasih-Nya lampaui dosa. Allah sabar saat kita tersesat, lembut Sang Bapa panggil pulang kita. Disambutlah yang lelah dan yang jahat, berlimpah kasih-Nya lampaui dosa. Puji Tuhan, sebab kasih-Nya sempurna. Kasih-Nya baru tiap pagi, berlimpah kasih-Nya lampaui dosa. Allah curahkan kasih tanpa batas, kita ditebusnya oleh darah-Nya. Di berhutang segala kita bebas, berlimpah kasih-Nya lampaui dosa. Puji Tuhan, sebab kasih-Nya sempurna. Kasih-Nya baru tiap pagi, berlimpah kasih-Nya lampaui dosa. Puji Tuhan, sebab kasih-Nya sempurna. Kasih-Nya baru tiap pagi, berlimpah kasih-Nya lampaui dosa. Berlimpah kasih-Nya lampaui dosa, berlimpah kasih-Nya lampaui dosa. Bersyukur Bapak Ibu Saudara yang telah menyelamatkan setiap kita. Selamat Paskah untuk kita sekalian, Bapak Ibu Saudara. Jika saya nanti katakan Yesus telah bangkit, silakan Bapak Ibu Saudara mengatakan haleluya, haleluya, haleluya sebanyak 3 kali. Oke? Saya katakan Yesus telah bangkit. Haleluya, haleluya, haleluya. Boleh lebih semangat lagi karena kita bersuka cita hari ini Yesus telah bangkit. Tuhan Yesus telah bangkit. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Pada pagi hari ini buat adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, kita mau bersuka cita bersama-sama. Kita mau nyanyikan Yesus bangkit dan menang. Dan adik-adik boleh lihat gerakan kakak-kakak yang ada di depan. Bersama-sama juga Bapak Ibu Saudara yang ada di tempat ini. Disalib, Dia mati, dikubur, tapi bangkit di hari ketiga. Dia disalib, Dia mati, dikubur, tapi bangkit di hari ketiga. Yesus bangkit dari dalam, menang atas maut dikalahkan. Yesus bangkit dari dalam,
Mari Bapak Ibu Saudara, kita persiapkan hati kita. Kita mau masuk di dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mengambil waktu teduh sejenak di hadapan Tuhan. Ibadah Paskah kita pada hari ini berlangsung di dalam pertolongan Allah Bapa, Pencipta langit dan bumi, yang kasih setianya kekal untuk selama-lamanya. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus menyertai setiap kita. Amin. Bapak Ibu Saudara, kematian, kebangkitan, dan kenaikan Yesus ke surga adalah bukti nyata dari kasih Allah. Kasih yang melampaui segala dosa-dosa kita. Mari kita nyatakan syukur kita. Kita mau mengagungkan Dia. Mari kita memuji Tuhan. Raja segenap alam semesta, puji Tuhan karena Dia penebus yang kekal. Mari kita datang dan menyembahnya, puji hormat bagi Tuhan. Puji Tuhan yang memerintah seluruh dunia. Kau dilindungi di bawah naungan kasih-Nya. Ditebus oleh-Nya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, seringkali kita lupa menghidupi panggilan kita sebagai umat tebusan. Sebelum lebih jauh kita masuk di dalam ibadah pada pagi hari ini, mari kita minta Tuhan tilik hati setiap kita. Kita mau mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Kasih yang melupakan pelanggaran, walau Maha tahu tak diingatnya. Allah hapuskan segala kesalahan, berlimpah kasih-Nya lampaui dosa.
Tuhan, sebab kasih-Nya sempurna. Kasih-Nya baru tiap pagi, berlimpah kasih-Nya lampaui dosa. Allah sabar saat kita tersesat, tembus Sang Bapa panggil pulang kita. Disambutlah yang lelah dan yang jahat, berlimpah kasih-Nya lampaui. Puji Tuhan, sebab kasih-Nya sempurna. Kasih-Nya baru tiap pagi, berlimpah kasih-Nya lampaui dosa. Allah curahkan kasih tanpa batas, kita ditebuskan oleh darah-Nya. Dulu berhutang, sekarang kita bebas, berlimpah kasih-Nya lampaui dosa. Puji Tuhan, sebab kasih-Nya sempurna. Kasih-Nya baru tiap pagi, berlimpah kasih-Nya lampaui dosa. Puji Tuhan, sebab kasih-Nya sempurna. Kasih-Nya baru tiap pagi, berlimpah kasih-Nya lampaui dosa. Berlimpah kasih-Nya lampaui dosa. Berlimpah kasih-Nya lampaui dosa. Mari kita tundukkan kepala, kita mau datang kepada Tuhan. Tuhan, Engkau baik, teramat baik kepada setiap kami. Engkau mengangkat kami di saat kami terjatuh, di saat kami tidak berharga. Engkau menjadikan kami begitu berharga di mata-Mu. Setiap hari, setiap pagi, Engkau selalu memberikan kami anugerah. Anugerah kesehatan, kepintaran, kekuatan, dan banyak sekali anugerah yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Bahkan ketika kami bekerja, kami bisa punya usaha, kami bisa melayani, kami bisa sekolah, kami punya keluarga yang mungkin tidak sempurna, namun Tuhan memberikan mereka untuk membentuk setiap kami. Itu juga adalah anugerah yang sudah Tuhan berikan kepada setiap kami. Namun ya Tuhan, seringkali kami lupa untuk kami bersyukur. Kami larut dalam segala kesibukan kami, sehingga sadar gak sadar, seringkali ya Tuhan kami katakan, kami tidak punya waktu untuk Tuhan. Kami tidak punya waktu untuk kami bersekutu dengan Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan, ampuni. Ya Tuhan, pada saat ini juga ya Tuhan, kami mau berdoa, kami mohon Tuhan boleh tilik hati setiap kami. Jika masih ada dosa yang saat ini kami sembunyikan di hadapan Tuhan, Tuhan beri kami kekuatan untuk kami boleh keluar meninggalkan segala dosa-dosa kami. Tuhan, beri kami pertolongan-Mu, beri kami pemulihan daripada-Mu. Ampuni kami ya Tuhan,
Jika seringkali kami sombong, kami merasa diri kami mampu menjalani hidup kami tanpa Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan. Pulihkan setiap kami. Ini doa kami ya Tuhan. Mohon Tuhan dengar. Di dalam nama Tuhan Yesus, Sang Penebus dan Juru Selamat kami satu-satunya. Kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, bagi setiap kita yang sudah datang mengakui segala dosa dan kesalahan kita, dengarkanlah berita anugerah yang terambil dari Yesaya 44 ayat yang ke-22. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu, seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Saya mengajak bersama-sama kita membacakan petunjuk hidup baru, dimulai dari alamatnya, yaitu dari 1 Petrus 1 ayat yang ketiga. 3, 2, 1. 1 Petrus 1 ayat yang ketiga. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada satu hidup yang penuh pengharapan. Bapak Ibu Saudara, seperti firman Tuhan yang barusan kita baca, karena kasih-Nya Allah telah melahirbarukan setiap kita. Dan karena kebangkitannya yang hari ini kita rayakan bersama-sama, kita telah diberikan satu pengharapan yang baru, yaitu harapan di dalam Kristus Yesus. Amin. Amin ya Bapak Ibu Saudara. Mari dengan penuh sukacita kita angkat pujian Harapanku. Kasih-Mu
bersama-sama kita mau katakan bahwa Dialah harapan kita satu-satunya. Mari kita percayakan hidup kita kepada Allah yang sudah bangkit pada hari ini. Saya mengundang jemaat Tuhan, kita berdiri, kita mau bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, bangkit dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang pada pagi hari ini akan disampaikan oleh penginjil Yamo dari STT Salem. Mari Bapak Ibu Saudara, kembali kita siapkan hati kita menyambut kebenaran firman Tuhan. Hormatilah firman Allah, dengan senang turutilah, kasih Allah telah nyata mengampuni segala dosa.
Tuhan kepada hambanya. Sidang jemaat sekalian, mari kita berdoa untuk mempersiapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa yang Maha Kuasa, yang telah menyatakan kekuatan-Mu di dalam salib dan kebangkitan Kristus untuk keselamatan kami. Kami mengucap syukur karena anugerah-Mu yang besar dalam kehidupan kami. Sehingga pada pagi hari ini kami segenap jemaat-Mu ikut bersama-sama beribadah sekaligus juga bersuka cita atas kemenangan yang Tuhan Yesus telah nyatakan di dalam kebangkitannya. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami memohon kiranya Engkau sendiri berkenan mengajar kami, memberikan kepada kami pengertian, dan kami semuanya dengan penuh kerendahan hati menyambut firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Allah Roh Kudus yang boleh mencerahkan hati dan pikiran kami, yang boleh memampukan kami untuk memahami firman-Mu. Tolong hamba-Mu yang penuh keterbatasan dan kelemahan ini, kiranya Engkau juga perlengkapi, Engkau memakai hamba-Mu untuk menjadi saluran berkat bagi kami sekalian. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi sidang jemaat. Puji Tuhan kita bisa bertemu pada kesempatan ini. Saya juga senang bisa bersama-sama dengan Bapak Ibu sidang jemaat sekalian di dalam momen yang begitu spesial pada hari ini, yaitu kebaktian dan perayaan Paskah. Bapak Ibu dan saudara-saudara, marilah kita bersama-sama mendengar firman Tuhan yang kita ambil di dalam Lukas pasal 24. Kita membaca mulai ayat pertama sampai ayat yang ke-12. Lukas 24 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Saya akan bacakan buat kita sekalian, beginilah firman Tuhan. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu, dan setelah masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala dan Yohana dan Maria ibu Yakobus, dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong, dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sungguh pun demikian, Petrus bangun, lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kapan saja. Lalu ia pergi dan ia bertanya dalam hatinya apa yang kiranya telah terjadi. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita sekalian yang sudah membaca firman Tuhan dan yang berkomitmen untuk merenungkan dan melakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Ibu sidang jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus,
tema khotbah hari ini, yaitu pengharapan yang terbukti. Di dalam Paskah, saudara-saudara, memang seringkali kita mendengarkan khotbah berita tentang keselamatan yang dikerjakan secara tuntas oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Maka tokoh di dalam kitab Injil yang ada di panggung utama adalah Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus bukanlah sekedar tokoh biasa, tokoh yang terkenal, tokoh yang disanjung, tokoh yang menyita perhatian, tokoh yang membuat orang terkesima. Tetapi ia melampaui daripada apa yang diharapkan oleh orang-orang yang berinteraksi dengan dia, termasuk dengan para murid. Saudara-saudara yang terkasih, kita mengenal beberapa tokoh yang memang menjadi kenangan. Mereka adalah tokoh-tokoh besar yang memiliki pengaruh. Mereka adalah tokoh-tokoh yang juga telah melakukan sesuatu perkara yang begitu menyita perhatian banyak orang. Tetapi tokoh-tokoh itu bisa saja pergi, dan ketika mereka pergi, biasanya orang-orang yang begitu menyanjung mereka, orang-orang yang begitu mengasihi mereka, orang-orang yang begitu salut terhadap dedikasi mereka, itu hanya sekedar mengingat, ya, mengenang orang-orang tersebut. Nah, saudara-saudara, maka tokoh-tokoh yang hebat termasuk para pemimpin agama pun juga sebetulnya tinggal kenangan, karena mereka adalah orang-orang yang sudah lewat, ya, sudah pergi, tidak lagi bersama-sama dengan para pengikutnya. Maka memang ada satu persoalan besar, ada satu kenyataan yang tidak bisa dibantah, bahwa memang ada rumus yang memang belum bisa diungkapkan begitu ya. Rumusnya apa? Bahwa keberadaan para tokoh-tokoh besar itu adalah harapan para pengikutnya. Jadi kalau ada kalau ada tokoh besar, tokoh hebat, maka para pengikut merasa aman. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, dalam pengalaman kita sebagai orang percaya, sebetulnya apa yang menjadi harapan kita? Apa yang menjadi harapan yang sesungguhnya yang kita miliki, Bapak Ibu dan saudara-saudara? Dalam perbincangan saya di kelas dengan beberapa rekan belajar saya, Bapak Ibu dan saudara-saudara, saya bertanya kepada beberapa rekan dan mengungkapkan begini, apa sebetulnya yang menjadi harapanmu? Maka biasanya yang menjadi harapan yang diungkapkan itu apa? Keinginan, cita-cita. Gitu kan ya. Jadi dirumuskanlah beberapa keinginan, dirumuskanlah beberapa cita-cita, dirumuskanlah beberapa hal-hal yang akan dicapai ke depan. Lalu saya katakan, berdasarkan apa engkau bisa merumuskan itu? Berdasarkan ukuran yang sudah dikalkulasi oleh dia. Ya, kalau dia seorang yang memang memiliki kemampuan mengajar sekolah minggu, maka dia mengatakan, nanti saya akan menjadi guru sekolah minggu yang hebat. Karena apa? Dia melihat kemampuan yang ada di dalam dirinya. Jadi pengharapan secara umum itu bicara tentang apa yang memang kita bisa kalkulasikan. Jadi dari kesediaan yang kita punya, itu mendorong kita untuk memproyeksikan ke depan akan apa yang ingin kita raih. Tetapi saudara-saudara, pengharapan kekristenan apakah semacam itu? Jadi coba bayangkan saudara-saudara, kalau kita ada sejumlah orang di sini, anggaplah ini 50. Maka pasti juga pengharapannya itu ada 50 macam. Karena apa? Karena itu berangkat dari apa yang kita kalkulasikan, dari apa yang kita miliki dari diri kita sendiri. Tetapi saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, di dalam berita Paskah, kita mendapati satu pengharapan yang tidak bisa binasa. Satu pengharapan yang sungguh terbukti. Dan ini nanti kita akan pelajari lewat narasi yang ditulis oleh Injil Lukas. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, sungguh peristiwa penyaliban Tuhan Yesus itu sebetulnya telah menyisakan duka yang mendalam bagi para murid. Menyisakan duka yang mendalam bagi para murid telah menjadi semacam pukulan yang berat bagi mereka. Harapan mereka telah pupus. Saya ajak kita sekalian membaca pasal 24 ayat yang ke-21, saudara-saudara. Pasal 24 ayat 21 begini. Ketika Tuhan Yesus menampakkan diri kepada dua murid di jalan Emmaus,
Lalu mereka memberikan respons kepada Tuhan Yesus dengan berkata begini, padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Saudara-saudara, para murid itu memang memiliki pengharapan yang spesial di dalam diri Tuhan Yesus. Mereka mengharapkan apa? Mereka mengharapkan bahwa dengan adanya Tuhan Yesus maka ada kebebasan bagi Israel. Kebebasan bagi Israel bisa saja mengarah pada hal yang politis. Karena pada waktu itu memang Israel sedang ada di dalam kekuasaan pengaruh yang besar dari Kekaisaran Romawi. Bisa juga adalah tokoh agama yang begitu hebat, spektakuler. Mereka menantikan seorang yang mengajar dengan baik. Bisa juga mereka mengharapkan raja yang hebat. Mereka menanti-nantikan seperti raja di zaman dulu, yaitu Daud, yang begitu hebat, yang begitu kuat, yang menjanjikan keamanan dalam negeri, yang memberikan kesejahteraan, yang menjamin kesejahteraan, yang menjamin survive kehidupan. Salib yang disaksikan oleh para murid itu telah memukul mereka, telah membuat harapan menjadi hancur. Mengapa hancur? Padahal dulu kami mengharapkan ia datang sebagai tokoh yang membebaskan Israel. Tetapi karena adanya salib, itu dia menjadi, harapan itu menjadi kosong, menjadi hancur. Jadi para murid tidak memahami mengapa salib terjadi. Para murid menganggap bahwa salib itu adalah kecelakaan besar yang mengubur dalam-dalam pengharapan mereka. Salib itu menjadi aib. Salib itu menjadi sesuatu yang tidak bisa diungkapkan lagi. Itu adalah kenangan yang pahit, kenangan yang buruk. Maka nanti kita akan lihat bahwa dengan kebangkitan Kristus, signifikansi salib itu akan dijelaskan dengan begitu baik. Jadi saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, para murid itu sudah kehilangan harapan. Karena apa? Karena mereka melihat bahwa dengan adanya keberadaan Tuhan Yesus sebetulnya, itu kehidupan mereka terjamin. Ada kebebasan, ada kenikmatan hidup. Tapi dengan adanya salib, mereka merasa bahwa semuanya sudah hancur. Saudara-saudara, konsekuensinya apa? Ketika pada pagi minggu itu, para perempuan datang ke kubur. Mereka melihat bahwa batu itu sudah terguling. Mereka melihat ke dalam sudah tidak ada mayat yang diletakkan di hari-hari sebelumnya. Mereka begitu terkejut. Mereka termangu-mangu menyaksikan itu. Kemudian ketika berita itu disampaikan kepada para murid mengatakan di sini, menganggap bahwa berita dari para perempuan itu yang mereka dengar dari malaikat yang memberitakan tentang kebangkitan Yesus adalah omong kosong, atau sebetulnya dalam ekspresi bahasa aslinya itu bicara seperti orang yang mengigau pada waktu tidur. Jadi Bapak Ibu coba ya segitu kan ya, tidur bersama, kemudian dengar pasangan Bapak Ibu itu bisa ngigau, bisa percaya enggak? Ya bisa juga secara psikologi mungkin ada hal yang terekam dalam alam bawah sadar begitu kan. Tapi kebanyakan memang itu omong kosong, nggak bisa dipercaya, nggak ada buktinya begitu kan ya. Maka apa kalimat yang menjelaskan tentang kondisi ini? Mungkinkah hal itu terjadi? Mungkinkah hal itu terjadi? Mengapa mereka memberikan respons seperti itu? Karena apa Bapak Ibu? Karena bagi mereka kebangkitan itu tidak mungkin. Dan sesuatu yang menarik saudara-saudara, penulis Injil Lukas itu mempertahankan ungkapan itu. Mungkinkah itu terjadi? Di mana kita dapati lagi ungkapan yang hampir sama Bapak Ibu? Di mana? Di dalam kisah pemberitahuan tentang kelahiran Tuhan Yesus. Ketika malaikat datang kepada Maria, dan Maria juga mengungkapkan pernyataan, mungkinkah itu terjadi? Aku belum bersuami, bagaimana mungkin saya punya anak?
Ini konsistensi Lukas memberikan kepada kita petunjuk-petunjuk yang penting. Mungkinkah itu terjadi? Jadi bagi manusia hanya memiliki pengharapan yang ada secara alamiah, yang dapat dilihat secara kasat mata, yang bisa dilihat yang bisa diprediksi dengan kemampuan sendiri. Tapi Injil Lukas sebetulnya mengungkapkan kepada kita dengan adanya pertanyaan itu, mungkinkah itu terjadi? Baik itu dalam kelahiran Tuhan Yesus maupun dalam kebangkitannya. Maka apa pengajaran disampaikan oleh Lukas? Lukas mau menunjukkan kedahsyatan dari karya Allah yang menjadi sumber pengharapan bagi manusia. Jadi pengharapan yang sesungguhnya itu selalu datang dari Allah. Dari karya Allah yang menembus akan aspek alamiah kita. Yang mengintervensi di dalam sejarah. Yang melakukan perkara dahsyat dalam sejarah. Baik itu di dalam penghukuman maupun juga di dalam penyelamatan. Mungkinkah itu terjadi? Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, di dalam Lukas pasal 24 ayat 1 sampai 12. Kita mendapati bahwa para murid terkejut mendengar berita bahwa Tuhan Yesus bangkit. Alasan keterkejutan mereka itu adalah mereka tidak memiliki harapan yang demikian. Kalaupun mereka pernah mendengar pengajaran Tuhan Yesus tentang kebangkitan, barangkali sebagai orang Yahudi itu mereka percaya bahwa kebangkitan itu adalah pada akhir zaman. Contohnya apa? Pada kisah tentang kebangkitan Lazarus. Saudara Lazarus mengatakan, iya Tuhan, aku tahu bahwa dia nanti akan bangkit, tapi nanti bangkitnya pada akhir zaman. Artinya mereka percaya bahwa memang ada kebangkitan. Tapi kalau misalkan Yesus bangkit, itu sesuatu yang di luar dari apa yang mereka harapkan karena keterbatasan mereka. Maka sebagai amanat khotbah hari ini Bapak Ibu dan saudara-saudara, salib dan kebangkitan Kristus adalah kekuatan Allah untuk memberi keselamatan sejati kepada orang percaya agar mereka hidup di dalam pengharapan yang teguh. Jadi salib dan kebangkitan Kristus adalah kekuatan Allah. Atau ada satu orang penafsir tokoh teologi itu mengatakan itu adalah pertunjukan kekuatan Allah. Jadi di dalam salib itu ada pertunjukan kekuatan dan kuasa Allah di dalam menyelamatkan. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, maka marilah kita memperhatikan beberapa bagian di dalam teks yang saya sudah bacakan tadi. Bahwa beberapa perempuan itu mendatangi kubur Tuhan Yesus dengan membawa rempah-rempah. Mereka menunjukkan perhatian kepada tubuh yang mereka saksikan diletakkan di hari-hari sebelumnya. Perhatian cinta mereka kepada tubuh Tuhan Yesus itu begitu luar biasa. Karena mereka begitu mencintai, mengasihi Tuhan Yesus. Maka memang kalau dalam Injil lain itu dicatat bahwa para murid yang laki-laki itu malah cenderung mengurung diri, Bapak Ibu. Mengapa? Karena mereka ketakutan dan juga mereka bingung mengapa ini semua bisa terjadi. Tapi para perempuan, nah ini juga ciri khas Injil Lukas, Bapak Ibu. Injil Lukas itu selalu mengangkat harkat dari mereka yang terpinggirkan. Jadi memang seringkali memberikan perhatian kepada kaum lemah yang dianggap dalam tradisi masyarakat kuno itu adalah kaum termarginal. Misalkan perempuan-perempuan. Injil Lukas juga selalu mencatat misalkan perempuan-perempuan yang melayani Tuhan Yesus. Gitu ya. Nah saudara-saudara, perhatian para perempuan kepada tubuh yang sudah dibaringkan di dalam kubur itu sesuatu yang kita apresiasi. Matthew Henry itu memang memberikan apresiasi bahwa mereka itu begitu tulus melakukannya, mempersiapkan. Jadi pada hari Sabat mereka tidak melakukan apa-apa, tetapi pada hari pertama minggu itu mereka datang ke kubur dengan membawa rempah-rempah. Saudara-saudara, tujuan mereka apa? Mereka tidak pernah memikirkan bahwa ada kejadian yang spektakuler. Mereka hanya datang membawa rempah-rempah dengan apa adanya mereka, lalu dengan harapan nanti bertemu dengan tubuh yang kemungkinan besar juga sudah mulai sebetulnya rusak. Karena sudah 2 hari, 3 hari
Bapak Ibu dan Saudara-saudara. Nah, tapi yang mengejutkan apa? Bahwa ternyata para perempuan itu terkejut ketika sampai dikubur karena dua faktor di dalam ayat yang ke-2 dan ayat yang ke-3 sampai 4 itu dua faktor. Faktor pertama adalah bahwa mereka mendapati kubur itu kosong. Makanya memang dalam teori teologi salah satu bukti bahwa Tuhan Yesus bangkit itu adalah dari argumentasi yang diutarakan oleh penulis Injil termasuk Lukas di sini adalah teori kubur kosong. Jadi kalau Tuhan Yesus itu bangkit, salah satu alasannya adalah bahwa salah satu buktinya adalah kubur itu kosong. Begitu. Walaupun kubur kosong pun juga belum memberikan pernyataan yang secara tegas bahwa Yesus bangkit atau tidak. Nah, jadi ada beberapa teori yang membuktikan sebetulnya tentang kebangkitan Yesus dan salah satu itu adalah teori kubur kosong ini. Nah, Bapak Ibu dan Saudara-saudara, mereka termangu-mangu menyaksikan kubur itu kosong. Dan hal yang kedua adalah mereka juga mendengar pemberitaan dari malaikat bahwa Tuhan Yesus telah bangkit. Nah, ini yang penting. Jadi kubur itu kosong, lalu ada berita dari malaikat tentang apa? Tentang Kristus tidak ada di situ bukan karena dicuri, bukan karena melarikan diri, bukan karena apa-apa, tapi karena dia bangkit. Bahkan dengan jelas itu ada teguran dari malaikat, mengapa engkau mencari dia yang hidup dari antara orang mati. Nah, itu teguran yang begitu memukul mereka. Kemudian yang berikutnya, malaikat itu menegaskan bahwa kebangkitan Yesus itu sesuai dengan perkataannya di Galilea. Jadi sejak pasal 9 di dalam Injil Lukas, itu sebetulnya sudah ada pernyataan pemberitahuan tentang penderitaan dan kebangkitan Kristus. Penderitaan salib dan kebangkitan Kristus. Kemudian hal yang berikutnya, para perempuan itu mengingat perkataan Yesus. Jadi ketika malaikat itu memberitakan tentang apa yang pernah diungkapkan oleh Tuhan Yesus, lalu di kubur itu juga mereka mengingatnya. Lalu mereka pergi memberitakan kepada para murid, dan respons para murid itu adalah para perempuan dianggap sebagai berita dari perempuan itu dianggap sebagai omong kosong. Nah, sekarang kita masuk ke hal yang lebih dalam, Bapak Ibu dan Saudara-saudara. Sebelum itu saya akan memberikan satu ilustrasi. Ketika perhelatan politik, Bapak Ibu dan Saudara-saudara, ya, perhelatan politik, maka biasanya pihak pemenang itu akan didekati oleh orang-orang yang sebelumnya bisa mencaci maki, mencibir lawan politik atau macam-macam, atau dihubung-hubungkan. Saya kasih satu contoh yang lebih konkret, ya, ketika satu orang terpilih jadi bupati atau jadi gubernur, maka masyarakat lain, saudara-saudara, selalu mencatut nama orang tersebut untuk menakut-nakuti orang lain. Saya ini keluarganya gubernur loh. Saya ini keluarganya bupati loh. Saya ini keluarganya wali kota loh. Jadi dihubung-hubungkan. Nah, kami dari tradisi yang lebih menekankan marga. Saya dari Nias, Bapak Ibu. Jadi itu kadang itu dihubung-hubungkan. Oh, bupati itu adalah kakek dari paman, dari ibu, dari nenek saya. Ngerti enggak Bapak Ibu? Sudah enggak ngerti kan ya? Tapi saking ininya itu ketika ada tokoh yang lagi fenomenal, lagi yang terkenal, memiliki kekuasaan secara politik, maka orang yang tidak dikenal pun juga merasa diri sebagai bupati sendiri, Bapak Ibu dan saudara-saudara. Kadang keluarga kerabat jauh pun juga lebih bupati daripada bupati yang sesungguhnya. Nah, artinya apa Bapak Ibu dan saudara-saudara? Kubur kosong itu adalah fakta sejarah, betul. Ketika perempuan-perempuan itu datang ke kubur, dan kubur itu memang dinyatakan kosong. Itu fakta sejarah kan? Itu sungguh fakta sejarah. Kemudian yang kedua adalah berita itu yang datang dari malaikat juga adalah fakta sejarah. Pemberitaan bahwa Yesus itu telah menang mengalahkan maut. Begitu kan ya? Nah, pertanyaannya adalah begini Bapak Ibu dan saudara-saudara. Kalau fakta sejarah, apa hubungannya dengan kita? Banyak kan sejarah, misalkan sejarah kemenangan misalkan Pangeran Diponegoro. Sejarah kemenangan si A, sejarah kemenangan si B. Lalu apa hubungannya dengan kita?
Jangan-jangan kita seperti orang-orang yang tadi itu yang ingin dekat-dekat dengan tokoh yang sudah menang di dalam perhelatan politik. Kita mencocok-cocokkan diri, oh kayaknya saya ini pamannya, kayaknya saya ini cucunya, kayaknya saya ini kerabatnya. Supaya kita mendapatkan simpati dan kecipratan kemuliaan dari orang yang terkenal. Itu fakta sejarah, kubur kosong itu pasti fakta sejarah. Walaupun orang Yahudi berupaya untuk menutupi fakta sejarah itu tercatat di dalam Injil Matius. Itu fakta sejarah. Ya, jadi ada dua pertanyaan yang perlu kita jawab. Kalau fakta sejarah itu berarti tinggal sejarah kan? Kalau benar secara sejarah, lalu apa dampaknya bagi kita? Itu yang perlu kita perhatikan. Yang kedua adalah kalau sungguh fakta sejarah itu punya makna teologi, yaitu Yesus mengalahkan maut, apa dampaknya bagi kita juga? Itu yang perlu kita renungkan Bapak Ibu dan saudara-saudara. Saya rasa bahwa semua orang Kristen tahu apa itu hari Paskah, tentang kebangkitan Tuhan Yesus, perayaan tentang peringatan dan perayaan tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Tapi persoalannya adalah apa dampaknya bagi kita? Jangan-jangan itu sekedar perayaan karena itu fakta sejarah. Sama seperti pada waktu 17 Agustus, Bapak Ibu. 17 Agustus itu adalah perayaan di mana kita merayakan kemerdekaan kita. Tapi itu hanya sekedar fakta sejarah kan? Nah, ini yang perlu untuk kita temukan Bapak Ibu. Apa dampaknya bagi kita kalau dia fakta sejarah? Apa dampaknya bagi kita kalau dia memiliki makna teologi bahwa Yesus mengalahkan maut? Apa dampaknya bagi kita juga? Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, dalam peristiwa awal kebangkitan itu narasi Injil mengungkapkan hal yang begitu penting. Para pihak yang dekat dengan Kristus dicengangkan oleh fakta kubur kosong itu. Pada pagi minggu itu mereka tercengang. Bagaimana tidak, para wanita yang datang dengan membawa rempah-rempah sebagai bukti kasih kepada Kristus akhirnya termangu-mangu ketika tidak mendapati tubuh sang guru. Mereka dengan ketulusan ingin bertemu dengan tubuh yang kaku, bukan tubuh yang bangkit. Mereka tidak menyangka bahwa peristiwa yang dahsyat itu telah terjadi. Jadi saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, maka hari ini kita akan belajar bersama-sama bahwa para murid, para perempuan yang datang itu bukan sekedar menyaksikan itu lalu berhenti sampai di situ. Tidak. Jadi peristiwa itu berdampak secara fundamental dalam hidup mereka. Dan apakah itu juga menjadi pengalaman kita sebagai orang yang 2000 tahun hidup setelahnya? Betapa disayangkannya saudara-saudara, berita Kristen itu kadang sebagai hafalan. Berita Injil itu sebagai sesuatu yang ada di otak tapi belum mengubah kehidupan. Dan itu yang sebetulnya tidak ada bedanya dengan orang yang agama lain Bapak Ibu. Agama lain yang suka mengkritik Kristen juga bisa tahu itu berita, detail berita ini. Betapa menyedihkannya kekristenan kita kalau kita hanya tahu kebangkitan itu sebagai fakta sejarah dan itu tidak punya dampak apa-apa dalam hidup kita. Belum memberikan kita arah kehidupan yang jelas. Dan ini yang akan kita pelajari bersama-sama. Jadi ada 3 hal yang akan saya bagikan bagi kita pada pagi hari ini. Pertama apa? Kebangkitan Yesus itu memberi pengharapan sejati kepada orang percaya. Kita perhatikan ayat yang kelima. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala, tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati?" Pernyataan dari kedua orang ini atau malaikat itu dengan mengatakan, "Mengapa engkau mencari Dia yang hidup di antara orang mati?" Berarti pernyataan tersebut menegaskan bahwa Yesus adalah hidup. Yesus hidup. Yesus dan kalau dia hidup itu berarti dia adalah Tuhan. Memang pernyataan dia adalah Tuhan di dalam kaitan dengan kebangkitannya itu memang lebih banyak disoroti oleh Paulus dan rasul lainnya gitu ya di dalam surat-surat. Tapi di dalam bagian ini kita lihat, mengapa engkau mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Artinya bahwa salib yang dilewati oleh Tuhan Yesus dan ketika Ia dibaringkan ke dalam kubur, itu sesuatu yang memang tidak bisa dibatasi hanya sampai di situ.
Tapi dia adalah sungguh hidup. Kebangkitannya itu memberikan pengharapan yang baru. Mengapa? Karena para perempuan ingin bertemu dengan tubuh yang kaku, yang sudah mulai rusak. Tetapi kebangkitannya memberi pengharapan yang baru. Membuat mereka untuk memikirkan ulang apa yang sebetulnya menjadi pesan dari semua karya keselamatan yang sudah dilakukan oleh Kristus. Jadi kebangkitan Yesus itu menunjukkan kuasanya dalam menyelamatkan. Kuasanya dalam menyelamatkan itu terjadi karena apa? Karena Dia adalah Tuhan yang kuat. Tuhan yang berkuasa. Kebangkitannya itu membuat para murid, para perempuan yang menjadi saksi pertama dari kebangkitan itu memiliki harapan yang baru. Kalau selama ini mereka memikirkan kehadiran Tuhan Yesus, keberadaan Tuhan Yesus bersama dengan mereka, itu hanya sekedar pada aspek politik, pemimpin agama, pemimpin politik. Tapi sekarang mereka bertemu dengan Tuhan yang hidup. Dia adalah Mesias, Dia adalah Tuhan yang berkuasa di dalam penyelamatan. Oleh karena itu fokus kehidupan orang percaya diubahkan. Kemudian hati mereka dihiburkan. Saudara, kita bisa bayangkan ya, kalau misalkan seorang yang, jangankan mati gitu kan ya, seorang yang kita kasihi itu sakit tapi tiba-tiba sembuh. Itu adalah sesuatu yang berita baik bagi kita. Bisa membuat wajah kita menjadi tersenyum, hati kita menjadi terhiburkan. Nah, begitu pula dengan berita pada pagi minggu itu. Kebangkitan Yesus itu memberikan pengharapan yang baru, mengubah hati mereka yang sebelumnya dirundung, kesedihan, duka cita. Oh, tinggal kenangan, toko ini tinggal kenangan saja gitu ya. Tapi pagi minggu itu membuat mereka, walaupun dalam kebingungan Bapak Ibu dan Saudara-saudara, walaupun dalam situasi yang tidak terlalu mereka yakin bahwa itu terjadi, tetapi berita itu sungguh menggembirakan, menghiburkan. Jadi coba bayangkan mereka menutup pintu rapat-rapat, para murid menutup pintu rapat-rapat, dan ada berita kebangkitan. Itu membuat hati mereka menjadi bergairah lagi. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, maka itulah yang terjadi di dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak hanya menganggap bahwa itu fakta sejarah, lalu itu Tuhan menyelamatkan kita dengan salib dan kebangkitannya. Hendaklah itu juga, pengalaman itu juga sudah menjadi pengalaman rohani kita selama ini. Bahwa karya keselamatan yang terjadi 2000 tahun yang lalu dalam salib dan kebangkitan Kristus, itu telah mengubah hidup kita, mengubah arah hidup kita. Yang dulunya kita hanya bisa melihat hidup ini dari sudut pandang apa yang kita bisa pegang, yang kita bisa lihat secara kasat mata berdasarkan kemampuan kita. Sekarang arah hidup kita difokuskan kepada Tuhan, difokuskan kepada Kristus. Jadi hidup orang yang punya pengharapan itu difokuskan kepada Kristus. Bukan difokuskan kepada realita yang bisa dilihat, yang bisa diprediksi. Tapi hidupnya sekarang difokuskan kepada Kristus. Hatinya juga dihiburkan. Karena apa? Karena dia memiliki Tuhan yang hidup. Di tengah-tengah masalah yang begitu banyak, hatinya tetap terhiburkan oleh karya Allah yang maha dahsyat. Karya Allah yang maha dahsyat itu telah mengubah hati yang berduka menjadi bersuka cita. Dan itu adalah pengharapan yang diberikan oleh Tuhan bagi kita. Tuhan memberikan pengharapan itu bukan iming-iming, tetapi ia masuk dalam sejarah. Ia menyatakan kuasanya itu dengan sesuatu yang tidak bisa dibatasi oleh manusia, tidak bisa dihalangi oleh manusia. Dia melakukannya. Hal yang kedua, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, kebangkitan Yesus itu juga menjelaskan signifikansi dan makna dari salib. Di dalam ayat 6b sampai ayat yang ke-7 saya bacakan. Di sini dikatakan, ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga.
Bapak Ibu dan saudara-saudara, dalam ayat 6b sampai ayat yang ke-7 itu, salib dan kebangkitan adalah rencana Allah dalam keselamatan manusia. Salib bukanlah semacam turbulensi kepentingan. Salib bukan turbulensi kepentingan akhirnya salah satu pihak menjadi korban. Kristus bukanlah tokoh martir agama. Kematian Kristus di atas salib dan kebangkitannya itu adalah rencana keselamatan kekal yang sudah dirancangkan oleh Allah. Maka ketika ada kebangkitan, saudara-saudara, para murid akhirnya memahami apa makna dari salib. Sebelum ada kebangkitan, para murid menganggap bahwa salib itu kecelakaan. Salib itu adalah sesuatu yang disebut sebagai aib, yang membuat harapan menjadi terkubur. Tapi setelah ada kebangkitan, berita ini disampaikan kepada mereka. Ingatlah apa yang pernah disampaikannya kepada kamu ketika ia ada di Galilea. Dan benar, kalau kita lihat, mengecek di dalam, misalnya mulai pasal 9 ayat 22, Lukas pasal 9 ayat 22, dan seterusnya, Tuhan Yesus selalu mengatakan, anak manusia akan diserahkan, disalibkan, dan akan bangkit pula pada hari yang ketiga. Meskipun memang Injil itu ditulis setelah semua peristiwa itu. Ya, artinya memang ada motif teologi daripada para penulis Injil untuk memberikan pengajaran kepada orang-orang yang menerima Injil mula-mula, saudara-saudara. Tetapi di dalam bagian ini kita belajar bersama-sama bahwa semua rentetan sejarah dari perkataan-perkataan Tuhan Yesus itu memiliki makna. Memiliki makna yang satu paket. Jadi setelah semua karya keselamatan dilakukan oleh Kristus, jadi cara penulisannya begini. Semuanya sudah terjadi, baru para penulis itu menyorot. Jadi kalau kita sebagai orang yang berjalan di dalam rentetan sejarah itu kan kita tidak tahu. Tapi setelah genap semuanya, barulah dituliskan. Ini loh maksud dari apa yang sudah disampaikannya kepadamu dulu. Nah, saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, kebangkitan telah membuka pemahaman teologi tentang signifikansi salib. Jadi salib, penyerahan Tuhan Yesus kepada orang berdosa, penyalibannya. Dalam 2 hari yang lalu kita sudah memperingati Jumat Agung. Ya, Tuhan Yesus disalibkan. Saudara-saudara, hukuman bagi orang Tuhan Yesus itu dari garis keturunan Yahudi. Tetapi yang mendapati hukuman secara Romawi. Bagi manusia yang hidup di dalam sejarah di bawah matahari itu tidak ngerti. Tetapi ternyata itu sebetulnya penggenapan nubuat jauh sebelumnya di zaman Musa. Bahwa yang disalibkan di atas salib itu adalah orang yang terkutuk. Oleh karena dosa. Jadi akhirnya saudara-saudara kita memahami, dan Paulus lebih memberikan penjelasan ya di dalam surat-suratnya. Ada salib itu karena Tuhan Yesus menjadi penebus kita, menanggung hukuman dosa karena kita. Ada kebangkitan untuk menjelaskan kepada kita bahwa korban sempurna seperti yang ditulis oleh penulis Ibrani itu sungguh layak di hadapan Tuhan, dan itu efektif untuk memberikan hidup kekal bagi kita. Jadi berita keselamatan itu selalu bicara tentang salib dan kebangkitan Kristus. Kita bisa memahami signifikansi dan arti daripada salib itu karena Kristus bangkit. Coba kalau Kristus tidak bangkit, saudara-saudara. Cerita tentang kisah ini hanya bicara, dulu 2000 tahun yang lalu ada peristiwa yang begitu mencengangkan. Ada seorang yang disalib. Tapi karena dia bangkit, itu membuat kita memahami mengapa salib itu ada. Karena kita adalah manusia yang berdosa, ditebus oleh Kristus, dan penebusannya itu memastikan juga memberikan kita akan kehidupan yang kekal. Kehidupan yang kekal itu, maka itu akan berdampak dalam kehidupan kita, membuat kita memiliki yang disebut dengan kelimpahan hidup. Jadi saudara-saudara, Tuhan membuktikan pengharapan itu bukan dari sudut pandang kita. Bukan dari apa yang diangan-angankan oleh manusia, yang diimpikan oleh manusia, tetapi dari Tuhan sendiri. Jadi kehendak Allah lah
yang menyelamatkan kita. Dan cara Allah menyelamatkan kita itu adalah cara yang unik. Satu-satunya, tidak didapati dengan berbagai macam cara. Satu-satunya cara menyelamatkan kita adalah dengan Dia memberi anaknya yang tunggal, disalibkan, dan juga Dia bangkit dari antara orang mati. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, hal yang ketiga, oleh karena Yesus bangkit, maka orang percaya haruslah hidup sebagai orang yang berpengharapan. Bagaimana orang yang hidup dalam pengharapan? Banyak nasihat yang disampaikan oleh Paulus dalam surat-surat ini. Tapi kita akan belajar 3 hal pada pagi hari ini. Pertama, orang yang memiliki pengharapan itu adalah orang yang memiliki pengalaman rohani yang tetap segar dalam persekutuan dengan Tuhan yang hidup. Karena apa? Karena kematian dan kebangkitannya telah menghidupkan kita. Kita itu bersama-sama dengan Kristus dalam persekutuan, jadi persatuan mistis. Ini juga salah satu pengajaran dalam teologi reform, Bapak Ibu dan saudara-saudara, yang memang tidak dimiliki oleh teologi lain. Itu artinya persatuan mistis dengan Kristus. Kristus yang hidup, Kristus yang bangkit, Kristus yang adalah kepala gereja, Kristus yang adalah juru selamat. Pengalaman rohani yang segar. Para murid memiliki pengalaman rohani yang segar yang akan berdampak pada kehidupan mereka yang juga sudah dipertaruhkan, didedikasikan sepenuhnya kepada Tuhan. Mereka bukan hidup lagi di dalam legalitas agama, tapi mereka hidup di dalam relasi dengan Tuhan. Mereka, saudara-saudara, kalau kita lihat ya, salah satu contohnya, pada waktu mereka itu memilih pengganti Yudas. Apa yang mereka katakan? Mereka berdoa kepada Yesus yang bangkit, yang disebut di situ, Engkau adalah yang Maha Tahu. Nah, jadi penulis Lukas dan penulis Kisah Para Rasul itu sama, orangnya sama. Jadi Kristus yang hidup, ya, Kristus yang sudah bangkit itu bukan sekedar fakta sejarah, tapi mereka itu menyembahnya sebagai yang Maha Tahu. Mereka meminta pertolongannya. Mereka meminta bimbingannya di dalam menggenapi akan jumlah rasul. Kemudian Stefanus, ketika dia dirajam batu, ia berseru. Ia berseru kepada Tuhan yang hidup, kepada Tuhan Yesus yang hidup. Nah, inilah yang saya maksud sebagai orang yang punya pengharapan. Itu adalah orang yang memiliki pengalaman dengan Tuhan. Bukan hidup di dalam biasa-biasa saja, di dalam kehidupan alamiah biasa saja, bangun pagi lalu siap-siap kerja gitu ya. Itu memang dalam aktivitas kita, tapi selama ini bagaimana kehidupan kita sebagai orang yang sudah diselamatkan oleh salib dan kebangkitan Kristus, yang sudah mengalami kuasa keselamatan dari Tuhan. Apakah kita hidup di dalam pengalaman rohani dengan Tuhan atau tidak? Atau kita justru hidup sebagai orang yang beragama saja, melakukan kegiatan agama seperti yang sudah diatur di dalam tata gereja kita. Pengalaman hidup yang segar itu sebetulnya membuat kita itu tetap bisa memiliki akan kekuatan di dalam menjalani hari-hari kita. Jadi saudara-saudara, karya Kristus itu bukan sekedar untuk memberikan kita keselamatan, tapi juga ia menjamin bahwa kita itu tetap ada di dalam bimbingan pimpinannya. Karena kita telah dihidupkan olehnya, maka kita perlu berinteraksi, berelasi dengan Tuhan, mengalami persekutuan dengan Tuhan, mengalami akan pengalaman rohani yang segar dengan Tuhan. Kita memiliki sukacita di dalam kita berdoa kepada Tuhan. Kita memiliki sukacita di dalam kita menikmati akan persekutuan dengan Dia. Penghiburan kita itu ketika kita masuk di dalam hadirat Allah. Di dalam kegiatan-kegiatan yang kita lakukan, kita masuk dalam hadirat Allah dan kita mengalami sukacita. Bukan sekedar hanya sebagai orang beragama biasa. Oleh karena kita memiliki pengharapan, maka hendaklah
pengalaman rohani kita menjadi hidup, menjadi terus segar. Hal yang kedua Bapak Ibu dan Saudara-saudara, hendaklah kita memiliki keyakinan akan keselamatan. Keyakinan akan keselamatan itu penting Bapak Ibu dan Saudara-saudara. Keyakinan akan keselamatan itu mungkin tidak hanya bicara tentang kita terombang-ambing dengan berbagai macam ajaran. Bukan. Tapi keyakinan akan keselamatan itu lebih mengarah pada apa? Bahwa kita memberikan kehidupan kita sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Mengandalkan karya Kristus yang sempurna itu untuk keselamatan kita. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, keyakinan akan keselamatan itu membuat kita juga teguh berdiri di dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena semua yang Tuhan Yesus lakukan dalam hidup itu sempurna dalam keselamatan kita. Keyakinan keselamatan kita juga menghiburkan kita, Bapak Ibu dan Saudara-saudara, dalam menjalani kehidupan kita. Satu buku yang ditulis oleh John Calvin, ya, bukunya tipis ya, tentang mutiara kehidupan Kristen, yang mengatakan begini, orang percaya bisa saja itu tidak sembuh di dalam menanggung penderitaan selama ada di dunia ini. Tapi hati mereka bersuka cita karena mereka memandang akan kegenapan yang dijanjikan oleh Kristus. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, keyakinan keselamatan itu bukan hanya pada tataran doktrin. Kita bisa menang-menangan debat, oh pokoknya sekali selamat tetap selamat. Tapi hendak itu meneguhkan akan kita di tengah-tengah problema kehidupan. Keyakinan keselamatan itu membuat kita itu berjalan seperti teman-temannya Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego. Mereka mengatakan begini, ya Tuanku, kalau Tuhan yang kami sembah tidak pun menyelamatkan kami dari dalam tangan-Mu ya Tuhan, kami pun juga tidak akan menyembah patung yang Tuanku sudah dirikan. Tidak mau. Kalaupun tidak terjadi mukjizat, tidak apa-apa. Itu yang disebut dengan keyakinan keselamatan. Mereka betul-betul ada di dalam tangan Tuhan. Hidup mereka ada aman di dalam tangan Tuhan. Justru kalau di luar tangan Tuhan, itu mereka tidak aman. Nah memang di akhir-akhir ini, ketika pandemi ada Bapak Ibu dan Saudara-saudara, kita akui atau tidak, perdebatan di media sosial itu begitu ramai Bapak Ibu. Dan orang hanya mempersoalkan tentang apa? Tentang hal-hal misalkan Yudas masuk surga atau enggak misalkan. Sampai memaki sampai membodoh-bodohi orang begitu ya, menunjuk-nunjuk orang, kamu bodoh, kamu macam-macam. Saudara-saudara, keyakinan akan keselamatan itu harus kembali kepada diri kita sendiri. Bagaimana kita mengalaminya. Itu sesuatu yang sangat penting. Dan hal yang ketiga adalah kita perlu bertumbuh dalam Kristus. Karena apa? Karena Kristuslah yang memiliki kita sekarang. Kita sudah ditebus dengan darah yang mahal. Maka kita sekarang miliknya Kristus. Makanya saya baca satu bagian Bapak Ibu dan Saudara-saudara sebagai akhir dari ini. Kolose pasal 2. Kolose pasal 2. Ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7 sebagai akhir dari khotbah ini. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Kiranya kita bertumbuh karena kita telah menerima Kristus yang disalib dan yang bangkit. Dan kiranya kita tetap bertumbuh, berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita. Mari kita masuk dalam doa.
Bapa dalam surga, terima kasih karena karya salib Tuhan Yesus dan kebangkitannya memberikan pengharapan dalam hidup kami. Engkau telah menubuatkan di dalam perjanjian lama tentang pengharapan akan keselamatan, dan Engkau membuktikannya dengan harga yang begitu mahal. Dan semua orang, bahkan juga para pembesar, tidak bisa menghalangi pengharapan yang Engkau telah rancangkan. Bahkan orang-orang berdosa sekalipun tidak bisa juga membuat rencana itu, pengharapan itu menjadi sia-sia. Kami adalah manusia berdosa yang sebetulnya terhilang jauh dari Tuhan, mencari keinginan kami sendiri, hanya mencari kepentingan kami sendiri. Tetapi kuasa salib dan kebangkitan telah meraih kami. Betapa dahsyat karya keselamatan-Mu. Kami cenderung memberontak kepada Allah. Tetapi karya salib dan kebangkitan telah menghancurkan hati kami yang begitu keras melawan Allah, dan membuat kami bertekuk lutut di hadapan Tuhan dan melihat diri kami sebagai orang yang paling berdosa. Sehingga dengan demikian ya Tuhan, Engkau menyelamatkan kami. Terima kasih untuk semua yang sudah Tuhan lakukan dalam hidup kami. Pada pagi hari ini kami berdoa untuk kami semua jemaat Tuhan, baik yang hadir di dalam gereja ini maupun juga yang beribadah di rumah. Engkau tahu Tuhan, betapa kami mengalami kesulitan di dalam kami menjalani hari-hari kami. Betapa kami seringkali terbuai dengan kondisi dunia. Betapa kami juga seringkali mengkompromikan akan kebenaran. Tuhan, tolonglah kami. Kiranya dengan anugerah-Mu kami boleh dimampukan oleh Tuhan untuk melakukan yang benar di hadapan-Mu. Engkau tahu juga betapa kami juga mengalami masalah berat, beban berat di dalam pekerjaan kami. Tuhan, berikan kami kekuatan. Engkau juga tahu betapa berat penderitaan bagi kami yang sakit. Tuhan, tolong ulurkan tangan-Mu yang penuh kuasa untuk memberikan kami kekuatan dan untuk menolong, menopang hidup kami. Di dalam keluarga kami juga, kami merindukan kasih Tuhan selalu ada. Hubungan suami istri, hubungan orang tua anak boleh berlangsung dengan baik di dalam kasih Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa menyerahkan dalam tangan-Mu untuk seluruh aktivitas gereja yang kami lakukan di dalam masa pandemi ini. Tuhan, kiranya Engkau berkati. Kami juga membutuhkan banyak sumber daya yang bisa juga menolong penyelenggaraan ibadah. Tuhan, kiranya Engkau sendiri yang boleh memberkati semuanya. Kami menyerahkan dalam tangan-Mu juga untuk kondisi bangsa dan negara kami, Tuhan. Kalau dalam beberapa waktu yang lalu ada tindakan-tindakan teror yang baik yang terjadi di Makassar maupun juga di Mabes Polri, dan ini membuat juga ketakutan bagi banyak orang. Tuhan, kiranya Engkau mengasihani bangsa kami, sehingga juga warga masyarakat bisa proaktif untuk menjaga keamanan, dan kiranya juga bangsa ini tetap kondusif Tuhan di dalam anugerah-Mu. Tuhan, berkati pemerintah yang ada supaya Engkau berikan mereka juga hikmat bijaksana untuk bisa mengambil keputusan-keputusan yang tepat, sehingga bangsa kami tetap juga ada di dalam keamanan. Di dalam juga distribusi vaksin COVID-19, kami serahkan dalam tangan-Mu. Kami memohon juga Engkau sendiri boleh memberkati, sehingga ya Tuhan, vaksin ini bisa juga diterima oleh warga masyarakat
dan kesehatan kami boleh terjamin ya Tuhan. Di masa-masa pandemi ini juga Tuhan tolong supaya juga warga masyarakat bisa proaktif menjaga protokol kesehatan sehingga tidak semakin banyak akan orang yang tertular dengan COVID-19 ini. Terima kasih Bapa, akhirnya kehidupan kami di dalam memasuki minggu yang baru kami serahkan dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan menolong, memimpin, dan memberkati kehidupan kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Meski ditabur dalam hina, Engkau bangkit mulia. Kutuk dosa telah dipatahkan, belenggu hidupku dihancurkan. Hai maut, mana sengatmu, tak kuasa di hidupku. Kebangkitanmu, tanda harapanku, satu-satunya kemenangan hanya dalam-Mu. Segala syukur bagi nama-Mu, saksikan tanda harapan dalam bangkit-Mu. Meski ditabur dalam hina, Engkau bangkit mulia. Kutuk dosa telah dipatahkan, belenggu hidupku dihancurkan. Hai maut, mana sengatmu, tak kuasa di hidupku. Kebangkitanmu, tanda harapanku, satu-satunya kemenangan hanya dalam-Mu. Segala syukur bagi nama-Mu, saksikan tanda harapan dalam bangkit-Mu. Semoga rahmat Tuhan memenuhi hatimu dan keluargamu. Ia telah bangkit, Dia benar-benar bangkit. Selamat dari Paskah, Tuhan Yesus memberkati. Kebangkitanmu,
satu-satunya kemenangan hanya dalam-Mu. Segala syukur bagi nama-Mu. Saksikan tanda harapan dalam bangkit-Mu. Saksikan tanda harapan dalam bangkit-Mu. Tuhan Yesus telah bangkit. Haleluya, haleluya. Sekali lagi, Tuhan Yesus telah bangkit. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita bersyukur untuk kebangkitannya. Bapak Ibu Saudara, segenap hamba Tuhan dan Majelis GKT 1 mengucapkan terima kasih kepada penginjil Yamo yang sudah melayani firman Tuhan pada hari ini. Dan untuk persembahan seperti biasa Bapak Ibu Saudara bisa memasukkan di kotak yang ada di depan gereja ya, depan pintu masuk, atau Bapak Ibu Saudara bisa mentransfernya ke rekening yang tertera di layar. Kemudian nanti setelah ibadah selesai, Bapak Ibu Saudara diharapkan keluar melalui pintu samping yang ada di depan sebelah sini ya, tidak melalui pintu belakang. Bapak Ibu Saudara, mari kita mau sama-sama mengakhiri ibadah Paskah kita pada hari ini dengan penuh sukacita. Kita mau angkat pujian, sebab Dia hidup. Kita nyanyikan dengan penuh sukacita. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan.
diundang berdiri, kita akhiri ibadah kita dengan doksologi. Jemaat yang kasih dalam Tuhan, hiduplah dalam pengharapan Yesus yang hidup, yang telah menyatakan akan pengharapan yang telah terbukti dengan kebangkitannya. Arahkanlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, anugerah keselamatan di dalam Yesus Kristus, persekutuan, pertolongan, penghiburan, dan kuat kuasa daripada Allah Roh Kudus, menyertai, memimpin, dan memberkati hidupmu saat ini sampai selamanya. Amin. Silakan duduk, silakan mengambil saat teduh, ibadah selesai. Tuhan Yesus memberkati.